Selamat datang dan selamat mendengarkan Renungan Sabat Adventist Mission bersama Media Center Departemen Komunikasi dan Departemen Misi Advent, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi Papua Barat. Iman pada yang tak terlihat. Dalam Keluaran 20 ayat 8-10, Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. ia pernah hanya mempercayai orang-orangnya sendiri sampai sebuah hadiah sederhana. Dan sebuah Alkitab dalam bahasanya sendiri mengubah segalanya. Di hutan Filipina, Benny, seorang pemimpin rohani terkemuka suku setempat, awalnya memandang para pionir misi global di desanya dengan skeptis. Ketika mereka pertama kali tiba, ia curiga mereka adalah agen pemerintah yang dikirim untuk memata-matai sukunya. Namun, setelah dengan sabar menjelaskan bahwa mereka adalah anggota Gereja Masehi Advent Hari ke-7 yang berdedikasi untuk membantu suku tersebut dalam hal pendidikan dan menanamkan nilai-nilai yang baik, Benny dengan berat hati mulai terbuka. Sikapnya yang tegas terhadap orang luar sangat jelas. Jangan percaya siapapun kecuali agama kami. Tegasnya, menegaskan pentingnya kesetiaan kepada sukunya dan kepercayaannya. Namun, keadaan mulai membaik ketika para pionir misi global membawa perlengkapan yang sangat dibutuhkan, seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan sekolah. Ketika hal ini terjadi, Benny dan George, pionir misi global, berbincang-bincang mendalam tentang iman dan ajaran gereja Advent. George memperkenalkannya kepada Alkitab dalam bahasa asli suku tersebut dan menunjukkan kepada Benny ayat-ayat tentang kasih Allah dan pentingnya Sabat. Sebagai seorang penganut hari Minggu, Benny terkejut mengetahui bahwa Alkitab memerintahkannya untuk memelihara Sabat, sebuah ajaran yang sangat meresahkannya. Sebagai tanda niat baik, George memberinya kacamata baca yang membawa Benny sukacita yang luar biasa karena ia kini dapat membaca Alkitab sendiri. Selama beberapa bulan berikutnya, Benny tak dapat melupakan kata-kata yang telah dibacanya. Ia terus mempelajari Alkitab siang dan malam, bergumul dengan kebenaran yang baru ditemukannya. Perjalanan rohaninya mencapai momen yang mendalam ketika ia dan keluarganya dibaptis, yang melambangkan komitmen mereka terhadap iman Advent. Ia bahkan berjanji untuk membawa jemaatnya, jemaat yang sebelumnya ia pimpin, yang terletak 8 km jauhnya ke hutan. Transformasi ini menandai perubahan yang kuat dalam hati Benny. Ia menyadari bahwa kepercayaannya tidak lagi terletak pada sukunya atau agama lamanya, tetapi hanya pada Allah. Para pendiri gereja dari Global Mission Pioneer atau GMP, termasuk George dan timnya, berkomitmen untuk menggunakan metode Kristus dalam membangun hubungan untuk menjangkau masyarakat pribumi. Meskipun telah mencapai kemajuan signifikan, GMP menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya layanan dasar seperti obat-obatan, transportasi, dan sumber daya pendidikan. Dengan dukungan para pemimpin gereja lokal dan pendeta distrik, George dan timnya akan terus menyebarkan pesan harapan dan iman kepada lebih banyak komunitas yang belum terjangkau, seraya mereka bekerja sama membangun tubuh Kristus di wilayah terpencil ini. Tantangan bagi keluarga. Hidup Benny berubah karena seseorang yang peduli untuk pergi, memberi, dan berbagi. Lakukan satu hal minggu ini untuk mendekatkan seseorang kepada Yesus. Bagikan ayat Alkitab, mulailah percakapan tentang iman, atau berdoa tentang pelayanan. Langkah kecil dapat mengubah hidup. Maukah Anda mengambil langkah Anda? Doakanlah para misionaris, relawan, dan pionir misi global kita. Kesetiaan Anda menopang pelayanan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Sabat.